Pada fase attacking, shape tanpa bola yang digunakan Man United menjadi 4-1-4-1. Bruno dan Eriksen melakukan pressing man-to-man ke posisi Kimmich dan Goretzka. Kemudian untuk mengalahkan jumlah pemain di tengah Man United, Kane turun sehingga shape lini tengah Bayern menjadi kotak. Untuk menyamakan jumlah, Lisandro Martinez pun lalu mengikuti Kane. I have to assume the responsibility now. I think we lost this game because of me. Kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Bayern Munchen versus Man United. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Di atas kertas, Bayern gunakan pola 1-4-2-3-1. Kemudian Man United di atas kertas juga gunakan pola 1-4-2-3-1. Pada fase attacking, shape tanpa bola yang digunakan Man United menjadi 4-1-4-1. Bruno dan Eriksen melakukan pressing man-to-man ke posisi Kimmich dan Goretzka, sedangkan Casemiro menjaga posisi Musiala. Kemudian untuk mengalahkan jumlah pemain di tengah Man United, Kane turun sehingga shape lini tengah Bayern menjadi kotak dan terciptalah 4 versus 3. Konsekuensinya akan memunculkan ruang bagi Kane lewat situasi ini. Untuk menyamakan jumlah, Lisandro Martinez pun lalu mengikuti Kane, yang menyebabkan ada ruang yang ditinggalkan oleh Martinez yang coba dimanfaatkan oleh Sané. Skema seperti ini akan terus-menerus dilakukan oleh Bayern. Tanpa bola, Man United terlihat gunakan pola 4-1-4-1. Bayern menciptakan shape kotak di lini tengah dengan Kane turun masuk ke tengah. Hal itu bertujuan untuk mengalahkan lini tengah Man United yang terlihat Eriksen melakukan man-to-man ke Goretzka, Bruno ke Kimmich, serta Musiala dijaga Casemiro. Otomatis karena Bayern unggul orang di tengah menciptakan ruang bagi Kane. Musiala terlihat di man-to-man oleh Casemiro memunculkan ruang bagi Kane. Namun, pemain Bayern di awal laga dipukul untuk melakukan back pass terlebih dahulu agar tidak bisa memanfaatkan posisi Kane. Shape kotak di lini tengah kembali diciptakan oleh Bayern, sangat taktis dan terkesan textbook permainan Bayern. Bruno, Eriksen, dan Casemiro masih melakukan man-to-man ketiga pemain tengah Bayern, yaitu Musiala, Kimmich, dan Goretzka. Untuk Kane ada ruang yang tercipta baginya di klip ini. Posisi Martinez tanggung antara menekan Kane atau menjaga areanya. Di momen ini Martinez sedikit sudah bergerak ke depan untuk menutup Kane. Lalu ruang yang bocor di posisi Martinez coba dimanfaatkan oleh Sané. Skema build up Bayern masih sama, di lini tengah membentuk kotak, Kane turun, ciptakan 4 versus 3. Pemain Bayern menang orang. Davies coba drive bola, buka tekanan dari pemain Man United. Martinez sudah keluar dari areanya untuk menekan Kane dan menciptakan sama orang 4 versus 4. Semakin nyamanlah selanjutnya Sané dan kawan-kawan mengobrak-abrik pertahanan Man United dari sektor kanan permainan Bayern atau kiri permainan Man United. Di sini masih bisa dihalau pemain Man United drive dari Davies. Sangat taktis diulangi Bayern lagi bentuk build up-nya di tengah membentuk shape kotak. Kane berhasil ikat Lisandro keluar jauh dari posisinya. Sané bergerak di ruang yang ditinggalkan oleh Lisandro Martinez yang terikat ke posisi Kane, namun end passingnya belum begitu prima. Dari data statistik terlihat Bayern memporsir serangan dari sektor kanan atau posisi yang ditempati oleh Reguilon dan Martinez. MU di awal laga cenderung bermain konservatif dengan melewati pressing Bayern lewat permainan bypass. Højlund melakukan pergerakan movement of the ball dari belakang dan mengincar ruang di backline Bayern. Højlund sudah bergerak, Man United coba ciptakan overload dengan dua pemain langsung bergerak mengeliminasi defending Bayern. Lewat situasi duel udara, pemain Man United kalah challenge. Lagi konsepnya tetap sama, Man United lakukan permainan bypass untuk melewati blok yang dibangun oleh Bayern. Prinsipnya pun sama, Bruno coba incar ruang di backline defending dari Bayern. Untuk ketiga kalinya, Man United coba lakukan permainan bypass dengan cara yang sama incar ruang di backline Bayern. Dan untuk ketiga kalinya juga, Min Jae back Bayern menang duel udara dari pemain Man United. Kemudian Man United coba bermain lebih konstruktif dari bawah lewat 1-2 sentuhan, memanfaatkan sektor kiri dan itu lebih berjalan ketimbang bermain long ball. Reguilon masuk ke koridor half space untuk ciptakan 3 versus 2 menghadapi dua pemain tengah Bayern yaitu Kimmich dan Goretzka. Rashford melebar untuk mengikat Konrad back kanan dari Bayern. Reguilon masuk dari ruang yang ditinggalkan Konrad. Upamecano langsung dengan cepat tutup Reguilon dan lakukan pelanggaran.
Sebaliknya juga dari data statistik, Man United pun sangat gemar melakukan serangan dari sektor kiri lewat Reguilon dan Rashford. Setelah Man United mencoba melakukan attacking dan gagal, Bayer kembali gencarkan serangan dengan set build up yang sama seperti yang awal kita bahas. Kotak di lini tengah, Ken tarik jauh Lisandro keluar dari areanya, lalu Konrad beri passing ke Sané yang memanfaatkan posisi yang ditinggalkan Lisandro Martinez. Casemiro melawan 2 versus 1, tertarik ke arah bola sehingga ia meninggalkan ruang bagi Musiala. Namun end passingnya Sané tidak prima menuju Musiala yang sudah bebas. Puncaknya Bayer manfaatkan situasi Lisandro yang terus mengikat Ken lewat permainan wall pass 1-2 sentuhan. Berawal dari sektor kanan Bayer atau kiri Man United, Sané lakukan akselerasi yang gagal dibendung pemain Man United. Terlihat Kani melakukan teknik handling the ball dan sempurna. Lisandro kesulitan ambil bola karena kalah postur. Kemudian Kani melakukan back pass menuju Sané yang sudah kendur penjagaan terhadap dirinya. Onana pun gagal menangkap bola dengan sempurna. Setelah gol tercipta, Bayer lagi sangat textbook ciptakan shape kotak di tengah, lalu Man United tanpa bola tetap gunakan shape 4-1-4-1, Minjai ke Davies. Musiala yang sejak awal dijaga Casemiro di klip ini berhasil dikelabuhi Musiala penjagaannya. Di sisi lain, Gnabry coba bergerak ke dalam untuk ikat Dalot. Musiala meninggalkan Casemiro, memaksa Dalot yang menjaga Gnabry tadi mengcover ruang yang bocor untuk menutup Musiala. Dalot gagal rebut bola dari Musiala, efeknya Gnabry tanpa ada penjagaan dari pemain Man United untuk terima bola balik lewat Musiala. Man United pun kemudian lakukan attacking dari sektor kiri, di sini lewat Reguilon yang lakukan early crossing. Musiala yang coba amankan bola gagal mengontrol secara sempurna, malapetaka terjadi dan bola jatuh ke pemain Man United. Defending Bayer longgar, Højlund dapat ruang dan tercipta gol. Setelah Man United ciptakan gol, Bayer dapat durian runtuh. Pemain Man United Eriksen tertangkap tangan, melakukan handball tangan melebar atau istilah law of the game-nya unnatural bigger. Ini sah penalti. Ken bisa ciptakan gol dengan sangat baik. Di babak kedua, Bayer tetap secara konsisten manfaatkan sektor kiri Man United untuk masuk ke kotak penalti Man United. Overload tercipta, membuat Reguilon posisinya kesulitan dan membelakangi lawan. Akhirnya Reguilon tertinggal adu lari dengan Sané, tapi eksekusinya terkena tiang Man United. Overload di sektor kanan Bayer atau kiri Man United lagi dilakukan Bayer. Reguilon tersiksa menghadapi kecepatan yang dimiliki pemain Bayer. Konrad menang duel 1 versus 1, namun efisiensi di depan area final third tidak dimiliki oleh pemain Bayer di 2 momen terakhir. Setelah peluang Bayer gagal, mereka konversi menjadi gol. Man United bisa ciptakan gol lewat gerakan blind inside Casemiro yang gagal diperhatikan pemain Bayer. Setelah gol, Upamecano, bek Bayer menunjuk bola matanya, yang artinya pemain Bayer tak memperhatikan gerakan tanpa bola dari Casemiro. Bayer pun ciptakan gerakan blind inside juga lewat tel, menerima bola dari Kimmich. Di sini Casemiro penjagaan untuk mengantisipasi gerakan tel. Dari angle berbeda memaksa Dalot dan Lindelof melakukan cover ke posisi yang ditinggalkan oleh Casemiro. Di penghujung laga, Man United kembali bisa perkecil keadaan lewat umpan Bruno ke posisi Casemiro. Defending Bayer di momen ini Kim Min-jae dan dibantu oleh Muller miskoordinasi untuk mengantisipasi arah bola ke Casemiro. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.